Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Deni Sulung. Terima kasih banget sih like, komen, dan subscribe-nya. Semoga jenengan selalu murah rezeki dan khususnya buat teman-teman pejuang di bisa dimanapun anda berada, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya guys. Nah di sini ada teman ya guys, ada teman tuh masih pemula ya. Dia tuh ngomong sama aku, Mbak, apa namanya? Kok itu temenku tuh kok dia masih di sini 1 bulan kok berani pinjam uang di bank kayak gitu kan. Nah kalau kita pinjam uang di bank tuh sah-sah saja ya guys, asalkan kita itu bayar, sah-sah saja gitu loh. Mau utang bank berapa puluh bank, asalkan kita kuat bayar ya monggo kerso gitu loh, ya sah-sah saja gitu. Yang penting kita tuh bisa menghandle gaji kita seberapa, angsurannya seberapa, terus cukup nggak buat libur. Jadi jangan pas kita ngambil uang mungkin dapat berapa puluh ribu terus kita tuh sampai lupa angsuran kayak gitu, nanti kan jatuhnya nanti berabe gitu. Karena majikan di Hongkong tuh paling nggak suka pembantunya tuh utang bank kayak gitu, berurusan dengan bank lah pokoknya, digadekan lagi itu gitu, pokoknya tuh nggak suka guys. Jadi alangkah baiknya kita tuh wanti-wanti gitu loh, kita boleh utang bank asalkan bayarnya tuh yang rutin, jangan sampai ketahuan dengan majikan. Kalau kita telat bayar otomatis ada surat masuk lah, nanti telepon rumah bunyi lah, takutnya nanti majikan pas di rumah pihak bank telepon, yang angkat majikan kan berabe gitu kan. Akhirnya kita bisa di interminit lah, inilah itulah, kan repot nantinya gitu. Nggak ada yang larang utang bank itu guys, nggak ada yang larang asalkan kita tuh bayarnya rutin gitu. Jangan sampai kita tuh ketahuan dengan majikan. Terus kita tuh juga harus ingatnya apa? Tujuan awal mula kita tuh datang ke negara tujuan untuk menjadi TKW, kita tuh harus ingat tujuan kita nomor 1 tuh kerja untuk merubah nasib, otomatis lah. No, merubah nasib tuh otomatis nomor 1 gitu loh. Kalau kita berkecukupan, kita nggak mungkin lari ke luar negeri guys gitu loh. Otomatis kan mungkin kita ke luar negeri untuk pingin bangun rumah lah, untuk bayar hutang lah, untuk beli inilah beli itu, kayak gitu guys. Jadi jangan ngomongnya tuh ini itu tuh udah nggak zaman lagi. Kalau kita jadi ninggalin keluarga jadi TKW entah tuh di mana negara, itu otomatis kita tuh untuk merubah ekonomi gitu loh. Tujuannya yaitu nggak ada untuk ini nggak ada gitu loh, nggak ada. Otomatis ekonomi. Kalau kita berkecukupan, ngapain kita mau jadi TKW, mau disuruh-suruh orang, mau jual tenaga kalau kita tuh di rumah berkecukupan gitu loh guys. Udah, jadi ingat tujuan kita tuh kerja. Terus kita boleh bermain di sosial media, tapi ingat kita jangan pernah baperan, kita jangan pernah kena iming-iming bla 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 gitu-gitu ya. Karena kebanyakan itu TKW itu jadi sasaran orang-orang yang di luaran sana guys. Karena mikirnya TKW itu ya guys, TKW itu banyak yang ketipu karena satu, kita tuh haus kasih sayang, jauh dari keluarga, bla 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 kayak gitu. Jadi dia tuh kayak berperan sebagai malaikat di siang bolong gitu loh, yang menaruh perhatian lah, menaruh ini bla 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 bla. Terus akhirnya kita tuh terkelepek-kelepek dan terjungkel-jungkelkan, dan kita tuh terseret dari hal-hal seperti itu gitu loh, dan terhanyut terkintir-kintirkan gitu guys. Jadi kita tuh boleh bermain sosial media, tapi jangan pernah percaya dengan orang yang belum kita kenal, apalagi percaya dengan orang di dunia maya. Keluarga aja bisa nipu, yang beraliran darah gitu, yang beraliran darah bisa nipu.
entah itu kakak, entah itu adik, entah itu orang tua, entah itu siapalah, yang penting tuh keluarga tuh tega nipu, apalagi orang lain gitu loh guys. Jadi kita tuh lebih berhati-hati lagi. Kita menengok ke depan teman-teman kita yang kena tipu itu, kita harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kita tuh masuk dalam perangkap-perangkap orang-orang seperti itu gitu loh guys. Ya, kita mau dibilang alah kamu tuh ini itu ini, ya lost doll gitu loh, ya lost doll gitu. Yang penting kita niatnya kerja, ngumpulin uang. Kalau misal kita udah merasa cukup, kita pulang kumpul keluarga lagi gitu guys. Karena kebanyakan Ami ngomongin, kebanyakan mbak-mbak yang jadi TKW itu rentan banget dengan penipuan lah, perceraian lah, inilah, itulah gitu guys. Karena apa? Kita kan cuman berkomunikasi dengan udara ya, cuman lewat telepon gitu loh. Jadi itu memang benar-benar rentan banget guys gitu. Kadang kita ya ini itu memang benar. Kebanyakan itu mbak yang jadi TKW itu 50% jomplang, janda gitu loh, rentan dengan perceraian. Kadang yang di sini tuh nyeleweng, kadang yang di Indo nyeleweng, gitu-gitu guys. Pokoknya kita fokus aja kerja. Kalau kita udah kumpul uangnya, merasa kita udahlah udah cukup buat modal, ya kita pulang gitu loh. Kita kumpul keluarga gitu. Bener guys. Karena uang tuh sebenarnya bukan segalanya ya guys. Tapi kita jangan pernah dikendalikan dengan uang. Kita jangan pernah diperbudak dengan uang. Kalau kita sampai diperbudak dengan uang, kita akan lupa dengan segalanya gitu. Kita yang baik, kalau kita diperbudak dengan uang, kita bakal jahat gitu loh. Uang itu memang barang mati guys, tapi dia bisa mencuci otak kita gitu loh. Padahal kita tuh punya otak, bisa berpikir, sedangkan uang tuh uang mati, dirobek aja dia diem, dibakar jadi dia diem. Tapi karena uang ini loh guys, orang yang baik, orang yang ini bisa jadi kayak serigala, bisa jadi jahat gitu. Itu karena uang. Makanya kita jangan pernah diperbudak dengan uang. Kita jangan pernah dijadikan remote gitu loh. Ya guys ya, mengerikan. Karena aku dulu pernah mengalami, aku diperbudak dengan uang sampai aku lupa diri gitu loh guys. Aku bisa ngomong seperti itu karena dulu aku korban dari perbudakan uang gitu. Aku lupa segalanya gitu loh. Aku ambisi banget. Aku sampai dikendalikan dengan uang. Aku lupa dengan kanan kiri depan belakang. Dan aku tuh sampai lupa dengan diriku sendiri. Itu juga karena uang. Lupa akan diriku sendiri. Banting tulang tuh demi uang, untuk mengejar uang yang jauh di sana. Semakin tak kejar dia semakin lari, aku semakin kenceng lagi larinya, dia semakin kenceng juga larinya. Kayak gitu guys. Akhirnya kita diperbudak dengan uang. Dan di sini aku memang benar-benar sadar gitu guys. Itu. Makanya buat teman-teman yang di luaran sana kayak aku nih, kayak TKW, pokoknya ya kita lebih berhati-hati dengan lingkungan yang ada, dan kita jangan pernah terbujuk rayuan, entah itu temen, entah itu siapa, lost doll, dibilang ABCDE ya lost doll. Niatnya kita kerja ya kerja, fokus dengan kerja, fokus dengan keluarga, wis cukup kan. Mau dibilang kuper, mau dibilang ini itu, lost doll. Sak sir mulai ngelok nih, sak sir mulai jepat, sak piye lost. Yang penting kita kerja, beli apa-apa pakai uang kita sendiri, libur juga pakai uang sendiri, nggak pakai uang temen, ya kan. Jadi ya lost doll gitu. Kita biasakan kono-kono gitu loh. Kono-kono ke lambe-lambemu dewe lost doll gitu loh guys. Oke guys.
Pokoknya semangat buat teman-teman, salam sehat, salam sukses buat teman-teman semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.